Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami yaitu mengenai pemanfaatan sensor kelembapan dan sensor cahaya pada lahan tanaman selada. Nah, untuk yang pertama, latar belakang dari pembuatan alat IoT ini. Tanaman selada memerlukan kondisi lingkungan yang tepat untuk tumbuh optimal, seperti kelembapan tanah dan intensitas cahaya yang sesuai. Mengelola kondisi lingkungan secara manual dapat menjadi tugas yang tidak efisien dan berisiko tinggi. Perubahan cuaca, kebutuhan air, dan intensitas cahaya yang fluktuatif dapat menyebabkan kesulitan dalam menjaga konsistensi pertumbuhan tanaman selada. Kesulitan ini seringkali menyebabkan petani mengalami masalah dalam menjaga konsistensi pertumbuhan tanaman selada yang pada akhirnya dapat mempengaruhi produktivitas dan kualitas hasil panen. Dari masalah-masalah yang ada, terdapat solusi untuk mengatasinya, yaitu dengan memanfaatkan IoT, kita dapat mengembangkan alat yang mampu memantau secara real-time berbagai parameter lingkungan seperti kelembapan tanah dan intensitas cahaya. Alat ini tidak hanya dapat mengumpulkan data, tetapi juga dapat mengambil tindakan otomatis untuk menjaga kondisi optimal bagi pertumbuhan tanaman selada. Dengan sistem yang terotomatisasi, petani dapat lebih fokus pada aspek lain dari pertanian. Sementara alat IoT menangani pemantauan dan pengelolaan lingkungan secara cerdas dan efektif. Kemudian ada alur kerja sistem. Nah, cara kerja dari sistem kontrol dan monitoring kelembapan dan intensitas cahaya pada lahan selada berbasis IoT ini digambarkan melalui flowchart sebagai berikut. Berikut adalah penjelasan dari flowchart tersebut. Yang pertama, langkah pertama dimulai dengan sistem melakukan inisialisasi. Tahap ini mempersiapkan sensor dan komponen lain yang diperlukan untuk operasi. Kemudian lanjut ke tahap kedua, yaitu inisialisasi sensor DHT22 dan sensor fotoresistor. Jadi, sistem menginisialisasi sensor DHT22 juga sensor fotoresistor. Sensor DHT22 sendiri digunakan untuk mengukur kelembapan dan suhu tanah, sementara untuk fotoresistor digunakan untuk mengukur intensitas cahaya. Sensor-sensor ini kemudian mulai mengumpulkan data dari lingkungan. Kemudian lanjut lagi ke pemrosesan data sebagai langkah ketiga. Data yang dikumpulkan dari sensor DHT22 dan fotoresistor diproses oleh microcontroller atau Arduino. Microcontroller ini akan bertanggung jawab untuk menginterpretasikan data dan menentukan langkah selanjutnya berdasarkan parameter yang telah ditetapkan. Kemudian akan ada dua kemungkinan, data akan diproses dan dibandingkan dengan parameter optimal yang telah ditentukan untuk pertumbuhan data tanaman selada. Parameter yang digunakan adalah kelembapan tanah antara 65% hingga 78%, kemudian untuk intensitas cahaya antara 2152 hingga 4305 lux. Kemudian, jika iya, maka kondisi lingkungan sesuai dengan parameter optimal, maka servo air akan tetap tertutup. Hal ini menunjukkan tidak diperlukannya tindakan tambahan untuk menjaga kondisi lingkungan. Kemudian yang kedua, kemungkinan yang kedua adalah kemungkinan jika tidak, maka kondisi lingkungan tidak sesuai dengan parameter optimal. Maka servo air akan terbuka. Ini berarti sistem akan mengaktifkan pompa air untuk menambah kelembapan tanah atau mungkin menyesuaikan intensitas cahaya yang akan diperlukan. Kemudian langkah terakhir atau langkah kelima, setelah tindakan yang diperlukan diambil baik membuka atau menutup servo air, maka sistem akan kembali ke kondisi awal untuk memulai siklus pemantauan berikutnya. Dan berikutnya yaitu rangkaian sistem dari alat yang kami buat. Jadi kami menggunakan dua sensor. Yang pertama yaitu ada sensor fotoresistor yang berada di bagian atas. Dan yang kedua yaitu menggunakan sensor DHT22 yaitu sensor kelembapan dan temperatur. Mereka dihubungkan dengan microcontroller ESP32. Dan yang terakhir itu ada servo motor untuk yang menarik penutup irigasinya. Dan berikut merupakan rangkaian dari walkthrough tersebut. Jadi kita bisa di sini setting, misal ini kelembabannya ada di bawah, tadi berapa? Di bawah 65 ya, 65, jadi ini servonya akan terbuka. Dan ini ada cahayanya ini kalau di atas 4305 ntar akan servonya terbuka. Nah ini servo sedang terbuka. Nah dan apabila kelembabannya udah di atas 78, bentar. Nah ini servo akan tertutup ya. Jadi ini konsepnya seperti itu. Ya, dan selanjutnya yaitu ini merupakan gambaran fisik dari sistem yang kami buat. Jadi si servo motor dan si servo motornya ditaruh di dekat dengan pipa irigasinya. Karena dia harus membuka tutup pipanya, jadi dia harus ditaruh di sekitar situ. Dan untuk sensor kelembapan dan fotoresistornya, dia ditaruh di tanah-tanah sekitar kebun-kebun selada di daerah kebun seladanya, agar dia dapat menangkap kondisi secara langsung dan dapat mengirimkannya ke servo motor. Mungkin sekian dari presentasi kelompok kami.
Bila ada salah kata maupun kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.